Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan dan tutorial bagaimana cara membuat diagram pada sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Yosef Febrianti, nomor absen 9 dengan NIM 2215644053 dari kelas 3E Akuntansi Manajerial. Nah, yang pertama, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat diagram pada Visio. Nah, pemilihan warna dan bentuk itu disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing diagram. Pada tiap diagram, bentuk dan warna itu berbeda. Itu disesuaikan, untuk warna disesuaikan dengan kreativitas atau kreasi masing-masing. Sedangkan bentuk itu mempunyai maknanya tersendiri. Jadi, ketika membuat diagram RD, RP, atau diagram lainnya, itu harus sesuai dengan diagram yang telah ada. Namun, apabila mempunyai diagram sendiri, misalnya, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, karena setiap bentuk identitas dari ERD atau ERP itu memiliki maknanya masing-masing, memiliki arti dalam setiap bentuk. Nah, pada tugas UAS kali ini, berdasarkan pada soal yang diberikan, usaha yang saya pilih adalah usaha di bidang produksi furniture untuk rumah modern dan minimalis dengan nama usaha Modern Furniture, di mana usaha ini akan lebih memfokuskan pada produksi furniture untuk rumah modern dengan desain minimalis dan unik, baik dari segi fungsional maupun estetika. Sebagai pemilik usaha yang bergerak pada bidang perdagangan, maka aspek yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara usaha ini dapat lebih luas dikenal oleh konsumen, meningkatkan kualitas pelayanan dan produksi, yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mencapai target penjualan. Selain itu, pada usaha ini juga ingin memberikan respon yang cepat kepada konsumen sebagai bentuk suatu pelayanan yang akan memberikan nama baik bagi perusahaan. Nah, yang pertama ada diagram konteks siklus produksi. Nah, pada figur ini menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dalam sistem informasi sebuah perusahaan. Sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirimkan ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke siklus sumber daya manusia, yang sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirimkan ke sistem Q besar dan pelaporan informasi. Selanjutnya, ada diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi. Figur ini menggambarkan 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu desain produk,
perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Yang pertama ada desain produk. Tujuan dari desain produk adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan daya tahan dan ramalan penjualan. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang efisien dan efektif. Proses ini melibatkan pembuatan laporan keuangan yang mencakup informasi tentang produksi biaya. Yang ketiga ada operasi produksi. Dalam operasi produksi, informasi mengenai barang jadi yang telah disesuaikan dikirimkan ke siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran kemudian memberikan informasi kepada siklus produksi mengenai raw material dan kemudian mengirimkan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah akuntansi biaya. Dalam langkah ini, siklus produksi mengirimkan informasi tentang biaya-biaya produksi dalam bentuk cost of goods sold atau COGS ke siklus keuangan. Siklus produksi juga berhubungan dengan siklus lain seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya manusia, sistem buku besar, dan pelaporan dan manajemen. Nah, selanjutnya ada ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus produksi. Ikhtisar desain sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mendukung siklus produksi menunjukkan bagaimana sistem informasi mendukung setiap aktivitas dalam siklus produksi. Sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan data operasional dan keuangan dari banyak sumber. The Computer Integrated Manufacturing atau CIM mengirimkan instruksi terperinci ke workstation pabrik antarmuka CIM untuk mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui masing-masing work in process dan file pesanan produksi. Nah, yang terakhir merupakan ilustrasi bagaimana sistem ERP mengintegrasikan informasi siklus produksi dengan data dari siklus lainnya. Nah, pertama, pelanggan akan membuat pesanan. Kemudian setelah pesanan itu akan dimasukkan ke dalam arsip atau dokumen pesanan pelanggan. Kemudian perusahaan akan mengecek ketersediaan dan tenaga kerja dan menjadwalkan produksi. Nah, setelah itu perusahaan akan mengirimkan dokumen kepada pemasok dan MSDM. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.